Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Ningsri Nurbaiti. Dan saya sendiri, Iras Resmini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kesulitan belajar matematika. Langsung saja untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Materi yang akan kami jelaskan mengenai yang pertama kesulitan khusus dalam belajar matematika, yang kedua diagnosis kesulitan belajar, yang ketiga ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika, dan yang keempat solusi untuk menghilangkan ketakutan belajar matematika. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Istilah diskalkulia memiliki konotasi medis yang memandang adanya ketertarikan dengan gangguan sistem secara pusat. Menurut Lerner, pada tahun 1981 ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu adanya gangguan dalam hubungan keruangan, abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual motorik, perseperasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, gangguan menghayati tubuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca, skor performan IQ jauh lebih rendah daripada skor verbal IQ. Materi selanjutnya yaitu kesulitan khusus dalam belajar matematika. Yang pertama, kesulitan dalam menggunakan konsep. Dalam hal ini dipandang bahwa siswa telah memperoleh pengajaran suatu konsep, tetapi belum menguasainya, mungkin karena lupa sebagian atau seluruhnya. Mungkin pula konsep yang dikuasainya kurang cermat. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam belajar dan menggunakan prinsip. Jika dilihat atau dianalisis, terdapat beberapa penyebabnya. Yang pertama, siswa tidak mempunyai konsep yang dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan yang perlu. Yang kedua, miskin dari konsep dasar secara potensial merupakan sebab kesulitan belajar prinsip yang diajarkan dengan metode kontekstual. Yang ketiga, siswa kurang jelas dengan prinsip yang telah diajarkan. Kemudian, kesulitan khusus yang terakhir yaitu kesulitan memecahkan soal berbentuk verbal. Keberhasilan dalam memecahkan persoalan berbentuk verbal tergantung kemampuan pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami soal berbentuk cerita dan kemampuan mengubah soal verbal menjadi model matematika. Biasanya dalam bentuk persamaan serta kesesuaian pengalaman siswa dengan situasi yang diceritakan dalam soal tersebut. Selanjutnya, diagnosis kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Dalam hal ini yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis intelijensi. Kemudian ada faktor ekstern. Faktor ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia itu sendiri. Dalam hal ini yang berasal dari luar diri siswa sendiri, yang meliputi faktor keluarga dan faktor lingkungan dan media sosial. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika. Yang pertama, panik setiap kali bertemu pelajaran matematika, bahkan ia juga bisa cemas atau kecewa jika menemukan mainan atau game yang membutuhkan kemampuan berhitung. Yang kedua, saat anak lain seusianya sudah tidak lagi menghitung dengan jari,
anak dengan diskalkulia mungkin masih melakukannya. Yang ketiga, sulit memperkirakan ukuran, seperti berapa tinggi sesuatu atau berapa lama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, sulit memahami perhitungan matematika dasar, seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kelima, sulit menghubungkan antara angka dengan kata yang mewakilinya, seperti satu dengan satu. Yang keenam, sulit menghitung uang dan kembalian. Yang ketujuh, sulit membaca jam dan mengingat kombinasi angka seperti nomor telepon. Yang kedelapan, kesulitan mengikuti petunjuk bertahap. Yang kesembilan, sulit mengenali pola. Yang kesepuluh, bingung dengan angka yang mirip seperti angka 75 dan 57. Dan yang terakhir, bisa saja hari ini dia bisa mengerjakan soal matematika, tapi besok sama sekali lupa dengan caranya. Selanjutnya mengenai solusi untuk menghilangkan ketakutan belajar matematika. Di antaranya, yang pertama, mengenali gaya belajar yang tepat. Yang kedua, membicarakan kondisi ini dengan guru di sekolah. Yang ketiga, memuji setiap usaha anak. Dan yang terakhir, membantu anak mengelola kecemasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa umumnya memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, kesulitan dalam menggunakan konsep, yaitu dalam hal ini dipandang bahwa siswa telah memperoleh pengajaran suatu konsep, tetapi belum menguasainya mungkin karena lupa sebagian atau seluruhnya. Mungkin juga pula konsep yang dikuasainya kurang cermat. Yang kedua, kesulitan dalam belajar dan menggunakan prinsip, yaitu jika kesulitan siswa dalam menggunakan prinsip kita analisa, tampaklah bahwa pada umumnya sebab kesulitan tersebut antara lain siswa tidak mempunyai konsep yang dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan yang perlu. Miskin dari konsep dasar secara potensial merupakan sebab kesulitan belajar prinsip yang diajarkan dengan metode kontekstual atau contoh nyata, siswa kurang jelas dengan prinsip yang telah diajarkan. Nah, yang terakhir, kesulitan memecahkan soal berbentuk verbal, yaitu keberhasilan dalam memecahkan persoalan berbentuk verbal tergantung kemampuan pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami soal berbentuk cerita dan kemampuan mengubah soal verbal menjadi model matematika. Biasanya dalam bentuk persamaan serta kesesuaian pengalaman siswa dengan situasi yang diceritakan dalam soal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.